Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 dengan 4 anggota. Saya Aulia Rahmi Marifah dengan NPM 60221371. Saya Mimin Rukmini dengan NPM 61221172. Saya Konsana Visa dengan NPM 61221613. Nama saya Sania Jati Mutmainah dengan NPM 62221061. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang individu, keluarga, masyarakat, dan juga urbanisasi. Pertumbuhan individu. Yang pertama ada pengertian individu. Individu secara umum adalah suatu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan secara fisiologis bersifat bebas, serta tidak memiliki hubungan organik dengan sesamanya. Ada beberapa pengertian individu menurut para ahli nih teman-teman. Yang pertama ada Martin Luther. Menurut Martin Luther, pengertian individu adalah satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu manusia yang hidup sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Dan yang kedua ada Sudirman Kartohadipodjo. Menurut Sudirman Kartohadipodjo, individu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, dan rukun. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Ciri-ciri individu itu mempunyai raga atau jasmani yang khas yang membedakan antara yang satu dan lainnya. Nah, hal ini tentunya dapat kita lihat dari adanya ciri-ciri fisik setiap individu, seperti misalnya tinggi badan, bentuk bibir, bentuk hidung, warna kulit, bentuk mata, jenis rambut, dan lain sebagainya. Dan tentunya individu mempunyai kepribadian dan bakat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun contoh kepribadian yang dimiliki individu adalah mudah emosi, keras kepala, mudah menyerah, egois, terbuka, tertutup, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh bakat yang berbeda di setiap individu adalah ada individu yang memiliki bakat dalam bidang olahraga, dalam hal musik, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif pada material sesuatu sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Perubahan kuantitatif ini dapat berupa pembesaran atau pertambahan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dan dari sedikit menjadi banyak, dari sempit menjadi luas, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Yang pertama, ada faktor biologis. Semua manusia normal dan sehat pasti memiliki anggota tubuh yang utuh, seperti kepala, tangan, kaki, dan lainnya. Hal ini dapat menjelaskan bahwa beberapa persamaan dalam kepribadian dan perilaku. Namun, ada warisan biologis yang bersifat khusus, artinya setiap individu tidak semua ada yang memiliki karakteristik fisik yang sama. Yang kedua, ada faktor geografis. Setiap lingkungan fisik yang baik akan membawa kebaikan pula pada penghuninya, sehingga menyebabkan hubungan antara individu bisa berjalan dengan baik dan menimbulkan kepribadian setiap individu yang baik juga. Namun, jika lingkungan fisiknya kurang baik dan tidak ada hubungan baik dengan individu yang lain, maka akan tercipta suatu keadaan yang tidak baik pula. Nah, yang ketiga,
Faktor kebudayaan khusus. Perbedaan kebudayaan dapat mempengaruhi kepribadian anggotanya. Namun, tidak berarti semua individu yang ada di dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang sama juga memiliki kepribadian yang sama juga. Dari semua faktor-faktor tadi yang disebutkan, pengaruh dari lingkungan sekitar seperti keluarga dan masyarakat maka akan memberikan pertumbuhan bagi suatu individu. Seiring berjalannya waktu, maka terbentuklah individu yang sesuai dan dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Lanjut, yang kelima ada fungsi edukasi, itu pendidikan, di mana dalam hal ini adanya orang tua dalam sebuah keluarga diharapkan mampu memberikan pendidikan atau ya mendidik anaknya lah, baik dalam pengetahuan, sikap tuh kayak harus sopan, santun, menghargai gitu-gitu. Karena yang namanya pendidikan pasti yang pertama kita dapetin itu ya dari keluarga, dari orang tua gitu. Yang keenam ada fungsi rekreasi atau biasanya disebut hiburan gitu. Di sini keluarga menjadi tempat untuk menenteramkan pikiran, membuat tenang, damai, hiburan deh di rumah habis capeknya di luar sana. Lalu ketujuh, fungsi ekonomi atau fungsi pemenuhan kebutuhan. Maksudnya adanya orang tua dalam keluarga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup setiap anggota keluarga, kayak ayah bekerja atau ibunya atau mungkin kakaknya, gitulah. Kedelapan, fungsi pengawasan. Yang dimaksud pengawasan di sini itu orang tua mampu mengawasi atau mengontrol setiap tingkah laku anggota keluarganya agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Jadi ini yang ke-9, fungsi religius itu menanamkan nilai dan norma agama pada anggota keluarganya agar tiap anggota keluarga berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang telah mereka anut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keluarga. Di sini ada fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu ukuran dari gimana sih sebuah keluarga itu menjalankan peranannya, lalu gimana anggota keluarga tersebut berinteraksi satu sama lain. Nah, ada beberapa fungsi dari sebuah keluarga. Yang pertama, fungsi reproduksi. Nah, yang dikatakan fungsi reproduksi itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologi, di mana adanya pernikahan diharapkan dapat meneruskan keturunan maksudnya dengan dilahirkannya seorang anak dalam sebuah keluarga. Terus yang kedua adalah fungsi proteksi. Yang dimaksud proteksi itu perlindungan yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga antara yang satu dengan yang lain dari adanya gangguan atau ancaman yang berasal dari luar. Nah, makanya dengan adanya keluarga, semoga bisa memberi rasa aman terhadap anggota keluarganya. Yang ketiga, itu fungsi afeksi. Afeksi itu kasih sayang ya, dimana adanya keluarga diharapkan mampu memberi kasih sayang kepada setiap anggota keluarganya. Selanjutnya, yang keempat, itu ada fungsi sosialisasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang dikatakan sosialisasi adalah proses penanaman ataupun mencontohkan nilai dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, dalam hal ini fungsi sosialisasi yang dimaksud dalam sebuah keluarga adalah adanya peran yang dilakukan orang tua dalam menanamkan nilai dan norma baik ke anaknya, biar tentunya agar anak mereka memiliki kepribadian yang baik dan memiliki tingkah laku yang sesuai nilai dan norma dalam bermasyarakat.
Masyarakat adalah sekelompok orang atau keluarga yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Dalam perkembangan dan pertumbuhannya, masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat maju. Dalam masyarakat sederhana, pola pembagian kerjanya berdasarkan jenis kelamin, seperti laki-laki yang menangkap ikan dan berburu, sementara perempuan yang mengurus rumah tangga. Tetapi dalam masyarakat maju, yaitu masyarakat yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kepada kebutuhan serta tujuan tertentu yang ingin dicapai. Masyarakat maju dapat dibedakan menjadi masyarakat industri dan masyarakat non-industri. Masyarakat industri yaitu masyarakat yang punya keterampilan untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya tukang roti, tukang sepatu, tukang las, ahli listrik, ahli mesin, dan sebagainya. Sementara masyarakat non-industri yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan serta profesinya lebih memberikan jasa-jasanya dalam hal sosialisasi. Masyarakat non-industri ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok yang antar anggotanya saling mengenal lebih dekat dan akrab, seperti keluarga, kelompok belajar, dan lain sebagainya. Sementara itu kelompok sekunder yaitu kelompok yang memiliki hubungan sosial yang kurang bersifat kekeluargaan dan lebih formal. Contohnya seperti partai politik, organisasi profesi, dan lain sebagainya. Makna individu. Kata individu itu berasal dari kata Latin, yakni kata individuum, dan memiliki arti yang tak terbagi. Jadi, individu adalah suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Kata individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan. Demikian pendapat dari Dr. Alison. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, individu itu adalah seorang pribadi orang yang dalam kutipnya terpisah dari yang lain. Atau individu dapat juga diartikan sebagai organisme yang hidupnya berdiri sendiri. Secara fisiologi, ia bersifat bebas dalam kutip, tidak mempunyai hubungan organisasi dengan sesamanya. Makna keluarga. Setiap orang pasti dong ya memiliki pemahaman yang berbeda mengenai makna keluarga. Karena luas dan mendalam, maka ada berbagai sudut pandang berbeda dalam maknainya. Yang pertama itu tempat bersandar paling nyaman. Yang kedua, keluarga merupakan motivator terbaik. Ketiga, tempat penerimaan yang tulus. Keempat, tempat belajar paling pertama. Kelima, menuntun kita dalam mengambil keputusan. Keenam, keluarga merupakan cerminan diri. Ketujuh, keluarga memberikan ketenangan. Kedelapan, keluarga merupakan penasihat andalan. Kesembilan, tempat pulang ketika lelah. Dan yang terakhir, ke-10, keluarga adalah harta yang paling berharga adalah keluarga. Makna masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggapnya itu sama. Dan juga disebutkan dalam buku Pembangunan Masyarakat yang berjudul Merangkai Sebuah Kerangka tahun 2009 oleh Sutomo, pengertian masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat ini juga terbentuk melalui hasil dari interaksi yang terus-menerus terjalin antar individu. Sekarang ke urbanisasi. Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Biasanya orang melakukan urbanisasi itu untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Proses terjadinya urbanisasi itu pasti karena beberapa faktor. Nah, apa faktor penyebab orang melakukan urbanisasi? Kita bisa mengkategorikan faktornya jadi 2. Yang pertama, faktor pendorong, yang kedua, faktor penarik. Kita bahas dulu yang pendorong. Faktor pendorong ini artinya faktor yang berasal dari lingkungan desanya. Yang pertama yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan di desa. Yang kedua, jumlah penduduk di desa meningkat. Jadi kemiskinan naik. Yang ketiga, transportasi desa kota makin lancar sehingga jadi lebih mudah tuh. Yang keempat, tingkat upah di desa masih rendah. Ini beberapa hal yang mendorong orang melakukan urbanisasi. Nah, sekarang faktor penarik tuh berasal dari kotanya. Kayak orang misal lihat kota tuh wow, jadi pengen ke kota aja gitu. Ya udah, jadi yang pertama itu faktor penariknya kesempatan kerja yang lebih luas di kota. Yang kedua, upahnya relatif lebih tinggi. Yang ketiga, fasilitasnya lebih lengkap. Yang keempat, sarana rekreasi lebih beragam, kayak nonton bioskop, wahana permainan, gitu-gitu. Itu tadi faktor-faktor baik pendorong maupun penarik yang menyebabkan orang melakukan urbanisasi. Sekian dari kelompok 3. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyain.